Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan sesi yang kedua untuk kajian muamalah. Dan insya Allah nanti kita akan belajar tentang rukun dan syarat jual beli. Materi kita agak sedikit padat, maka saya harapkan walaupun nyender untuk tetap perhatian. Jadi panitia tolong dicek yang nyender itu jangan sampai merem ya. Pastikan mereka dalam kondisi hidup dengan baik. Kita terlebih dahulu akan membahas pembagian akad dilihat dari cara menentukan harga. Ada transaksi yang disebut dengan bai' musawamah. Itulah transaksi di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, namun langsung menyebutkan harga jual. Dan ini yang paling banyak kita lakukan. Kemudian yang kedua ada bai' amanah, yaitu transaksi di mana penjual menyebutkan harga modal. Nah, bai' amanah ada 3, ada yang disebut dengan murabahah, dia minta keuntungan, ada wadhi'ah, dalam posisi dia siap jual rugi, yang ketiga tauliyah, dijual dengan harga yang sama. Sederhananya seperti ini Pak ya, barangkali kita sudah sering melakukannya tapi nggak tahu namanya. Saya jual HP ini ke Bapak. Saya kemarin belinya 3 juta. Kalau Bapak mau beli 3,5. Seperti ini namanya apa? Namanya apa? Murabahah. Yang kedua, ini kemarin saya beli 3 juta. Gantiin aja 3 juta. Namanya apa? Tauliyah. Kemarin saya beli 3 juta. Saya sudah pakai, udah bosen saya. Kamu gantiin aja 2 juta. Namanya wadhi'ah. Wadhi'ah di sini pakai dot ya, bukan pakai dal. Wadhi'ah. Kalau wadhi'ah pakai dal artinya titipan. Wadhi'ah pakai dot. Baik. Sebenarnya jual beli amanah itu ada 2. Jual beli amanah ada 2. Yang pertama, amanah yang kembali ke penjual. Jual beli amanah yang kembali ke penjual, bentuknya adalah penjual mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal. Ada 3 yang tadi sudah kita sebutkan, ada murabahah, ada wadhi'ah, dan ada tauliyah. Kita sudah sering melakukan seperti ini. Yang kedua, ada jual beli amanah yang kembali ke pembeli. Jual beli amanah yang kembali ke pembeli. Bentuk transaksi amanah yang kembali ke pembeli itu seperti ini. Penjual menjual barangnya ke pembeli dengan harga tertentu, namun dia minta syarat kepada pembeli. Jika nanti aku bisa mengembalikan uang, maka tolong barangnya dikembalikan ke saya. Transaksi ini namanya jual beli amanah dan amanah itu kembali ke pembeli. Contoh, seorang mahasiswa, dia butuh duit. Lalu dia jual laptop. Laptop ini sebenarnya masih sayang dia untuk dia jual. Dia masih pengen untuk memiliki laptop itu. Tapi karena dia butuh duit, dia datang ke Pak Haji saya butuh laptop, saya butuh duit. Ini laptop harganya 10 juta. Saya jual ke Bapak 5 juta saja. Saya jual 5 juta saja.
Tapi jika dalam waktu 6 bulan saya bisa mengembalikan laptop ini, saya bisa mengembalikan uang 5 juta, tolong Bapak kembalikan laptop ini ke saya. Bisa dipahami insyaallah? Bisa ya? Baik. Menurut Anda, jual beli amanah yang kembali ke pembeli dengan skema seperti tadi, itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah? Sah. Berarti transaksi itu boleh? Contoh yang lain ya. Seorang petani, dia butuh uang. Lalu dia jual sawahnya kepada Pak Haji. Pak Haji, ini saya punya sawah, saya butuh uang senilai 10 juta. Saya jual aja sawah ini ke Pak Haji 10 juta. Jual 10 juta. Padahal harga sawah normalnya ya ratusan juta. Tapi karena dia butuh uang, saya jual ke Pak Haji 10 juta. Nanti jika dalam waktu 1 tahun saya bisa mengembalikan 10 juta, tolong sawah kembalikan lagi ke saya. Berarti transaksi ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Maka kalau boleh, sawah itu jadi milik siapa? Pak Haji. Sehingga Pak Haji memanfaatkannya boleh? Boleh. Lalu petani ini karena nggak punya sumber pendapatan, dia menawarkan ke Pak Haji, Pak, sawahnya boleh nggak saya kelola, saya garap. Loh kan sudah kamu jual ke saya. Ya nanti saya garap, saya sewa dari Bapak. Per tahun 3 juta. Ya sudah nggak apa, kamu pakai aja, kamu sewa per tahun 3 juta. Akhirnya petani tadi bayar 3 juta ke Pak Haji untuk dikelola selama 1 tahun. Dia berjuang untuk mendapatkan 10 juta agar bisa membeli kembali sawah itu. Dan dia membayar 3 juta kepada Pak Haji agar bisa memanfaatkan sawah itu selama 1 tahun. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sebentar nih, masih loading ya. Insyaallah. Coba tarik nafas Pak. Ngantuknya belum hilang 100% ini. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Hah? 2 transaksi terpisah. Transaksi 1 sudah selesai, lalu transaksi 2. Saya jual mobil saya ke Bapak. Lalu satu ketika saya butuh mobil itu. Pak, saya mau sewa mobil kemarin, saya butuh hari ini. Ya sudah, ambil aja sewanya 250 per hari. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Coba kita lihat di sini ya. Jual beli amanah yang kembali ke pembeli, hakikatnya adalah ini seperti ini, transaksi ini hakikatnya adalah utang bergadai. Sehingga Pak Tani yang tadi mengatakan, saya jual sawah dengan harga 10 juta karena saya masih butuh uang. Karena saya butuh uang, tapi karena saya masih menginginkan sawah ini jadi milik saya, perjanjiannya nanti dalam waktu sekian bulan saya akan kembalikan uang 10 juta, tolong sawah itu dikembalikan. Berarti hakikatnya apa? Utang bergadai. Maka sebenarnya Pak Tani tadi utang 10 juta dari Pak Haji yang dijadikan objek gade apa? Yang dijadikan objek gade sawah. Baik, sekarang Anda lihat ini. Minta tolong mikrofonnya disebar kemana-mana. Insya Allah. Karena ngumpul di sini semua ya. Baik. Silahkan kasihkan salah satu aja yang menurut Bapak sedikit ngantuk, boleh dipegangi mikrofon ya. Boleh dikasihkan ke salah satu? Nah, bebas. Baik, tolong yang megang mikrofon baca ini ya. Ini ada satu kasus mungkin bisa kita jadikan sebagai latihan praktek seperti tadi, boleh atau tidak? Silakan dibaca Mas. Bismillah.
Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Boleh diskusi dulu, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. 2 menit cukup? Baik, silahkan diskusi dulu. Tapi jangan baca buku ya, kalau baca buku selesai sudah. Boleh atau tidak yang kayak gini? Boleh atau tidak? Tidak boleh atau boleh? Sudah baca bukunya ya? Baik. Saya bicara seperti ini kalau di Jogja nggak nyambung, Mbak. Tapi kalau di Jakarta banyak yang terlibat. Saya punya suku, gimana hukumnya kayak gini? Transaksinya kan kurang lebih kayak gini ya. Skema akad seperti yang tertuang dalam studi kasus ini. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat senilai anggaplah 1 T. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. Berarti bila terpenuhi 1 T, diterbitkanlah 1.000 sukuk dengan harga 1 sukuk senilai 1 M. Sudah? Perjanjiannya pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Namun dalam waktu 5 tahun itu, manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pemegang sukuk? Bentuknya adalah nilai sewa bandara. Pemerintah sewa bandara itu selama 5 tahun dengan harga tertentu, lalu nilai sewa tadi dibagikan kepada seluruh pemegang sukuk. Itulah keuntungan yang didapatkan oleh pemegang sukuk. Menurut Anda boleh atau tidak? Berarti keuntungannya 0,1 per mil. Keuntungannya yang didapatkan oleh pemegang sukuk. Per bulan dapat 0,1 per mil. Boleh atau tidak ini? Cerita di sini real nggak? Kayak gini memang sukuk ya. Baik. Yang kita pahami, model transaksi seperti ini lebih dekat kepada utang bergadai. Sehingga bandara itu adalah objek gadai, sementara pemerintah utang dari rakyat senilai 1 triliun. Kemudian nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau bentuknya adalah utang bergadai, berarti objek gadai ini boleh enggak dimanfaatkan oleh pemegang sukuk? Ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena memanfaatkan barang gadai enggak boleh. Coba bayangin Pak ya. Andaikan bandara ini pindah hak kepemilikan atau hak guna pakai ke pemegang sukuk misalnya. Misalnya ya sudahlah, berapa sih harganya? 1 T. Oh saya punya 20 T kok. Akhirnya tak beli sendirian. Ini saya beli bandara ini 1 T. Berarti karena saya sudah beli, bandara itu milik siapa? Milik saya, milik pembeli. Sudah? Karena sudah menjadi milik pembeli, berarti selanjutnya kan haknya berpindah ke pembeli. Oleh pembeli bandara itu dimanfaatkan untuk membuat kandang ayam. Karena kan jauh dari pemukiman. Akhirnya di runway dipasangi kandang ayam. Boleh atau tidak? Hah? Pemerintah tidak akan bersedia. Oh enggak bisa, kamu enggak boleh nutup bandara seperti ini. Loh kan sudah saya beli. Belum kamu beli. Nah itu berarti hakikatnya tidak ada jual beli. Hakikatnya tidak ada jual beli. Buktinya masih dipegangi, digandoli, saya tidak mau melepas bandara ini ke kamu. Kalau tidak mau jual beli, maka transaksinya jangan kayak gini. Transaksi ini menunjukkan bahasanya yang dilakukan bukan transaksi jual beli, tapi transaksi utang. Utang bergadai. Jika mau jujur jual beli, seharusnya objeknya jangan objek vital.
Bandara kan masuk objek. Kalau objeknya objek vital seperti bandara, kemudian jembatan, bypass, dan seterusnya, maka tidak mungkin itu berpindah kepemilikan menjadi milik swasta. Karena itu kalau ditutup, nggak boleh. Saya pernah lihat ya, beberapa iklan sukuk itu jembatan dengan harga yang lebih murah. Coba bayangin kalau misalnya jembatan ini tak beli aja, berapa sih harga jembatan? 500 juta. Baik, tak beli 500 juta. Sekarang jembatan milik saya, tak tutup. Yang mau lewat bayar. Boleh? Harusnya kan boleh, karena sudah jadi milik saya, sudah saya beli. Nyatanya nggak boleh. Nggak bisa Pak, jembatan tetap jadi milik pemerintah. Nah terus hak saya apa yang saya sudah beli? Nah itu bukti bahwasanya transaksi itu bukan transaksi jual beli, tapi lebih dekat kepada utang bergadai. Sehingga jual beli seperti yang tadi kita ceritakan adalah bentuk jual beli utang bergadai. Ini yang sering disebut dengan bai' al-wafa. Jual beli al-wafa. Jual beli al-wafa seperti tadi ya. Penjual meminta kepada pembeli, jika aku bisa mengembalikan uang pembayaran, maka tolong barang kembalikan ke saya. Transaksi ini disebut dengan jual beli wafa. Wallahu a'lam. Cukup bisa dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih ke rukun jual beli. Ada rukun jual beli, ada syarat jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ada rukun, ada syarat. Nah, rukun jual beli kurang lebih seperti ini. Rukun jual beli pertama adalah dua pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad, yaitu uang dan barang atau jasa. Yang ketiga, sigot akad, ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan bahwa keduanya saling ridho untuk melakukan akad. Baik, cara menghafalkannya cukup mudah. Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Gampang ya. Subjek jual beli itu apa Pak? Subjeknya siapa? Penjual dan pembeli. Objeknya barang, jasa, uang sebagai alat transaksi. Yang ketiga, sigot. Apa tadi sigot? Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling sadar dalam melakukan akad. Ada penjual, ada calon pembeli, tapi tidak terjadi sigot. Ada transaksi enggak? Tidak. Anda lewat ya, ada banyak sekali lapak-lapak di depan, kemudian megang-megang baju, megang saja penjualnya udah seneng ya. Ketika terjadi seperti itu tapi tidak ada sigot, terjadi transaksi atau tidak? Tidak. Maka rukun jual beli hakikatnya adalah unsur utama penyusun jual beli. Baik, selanjutnya. Tadi kita berbicara tentang subjek jual beli. Subjek jual beli itu ada berapa sih Pak? Ada berapa? Dua, penjual dan pembeli. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada pihak ketiga? Sementara pihak ketiga ini menghendaki keuntungan dalam transaksi jual beli. Maka cara yang tepat apa yang harus dilakukan oleh pihak ketiga ini jika dia ingin mendapatkan keuntungan yang halal dalam transaksi? Di sini ada penjual, misalnya ya. Di sini ada pembeli. Terus di sini ada broker. Broker itu penjual atau bukan? Bukan. Pembeli atau bukan? Bukan. Lah terus kenapa dia berada di situ? Hah? Penyusup. Ngapain dia berada di situ, Pak? Mencari harta.
Bagaimana cara yang tepat yang harus dilakukan oleh broker agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang benar? Ya, merapat ke salah satu. Bisa merapat ke penjual atau merapat ke pembeli. Saat dia merapat ke salah satu, misalnya dia merapat ke penjual, kemudian dia menjadi wakil bagi penjual. Nah, dia bertransaksi dengan pembeli sebagai wakilnya penjual. Boleh seperti ini? Boleh. Dalam hal ini, maka posisi broker pihak ketiga sebagai wakil dari penjual. Dah? Sekarang kasus lagi. Developer, konsumen, bank. Ada developer, ada konsumen, ada bank. Bagaimana posisi yang benar yang harus dilakukan oleh bank agar dia mendapatkan keuntungan yang sah? Kita mempertanyakan ini, wahai bank, kenapa kamu datang ke sini? Padahal bank itu penjual atau pembeli? Bukan dua-duanya, tidak penjual dan tidak pembeli. Lalu kenapa kamu datang ke sini, wahai bank? Loh, aku kan tahu, kamu sebagai konsumen mau beli rumah, duitmu nggak cukup. Maka aku datang mau menolong kamu untuk memenuhi kebutuhan transaksi rumah ini. Masya Allah, berarti bank baik hati enggak? Apa tujuan dia? Menolong konsumen untuk membeli rumah. Berarti dia balik hati enggak? Baik hati. Kenapa dipermasalahkan? Karena dia nulung karo mentung. Baik, nah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh bank agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang sah? Beli rumah, maka bank harus menjadi penjual yang kedua. Dilakukan transaksi antara bank dengan developer. Developer jual rumah ke bank. Selanjutnya developer menjadi penjual satu. Maka bank dalam hal ini karena dia sudah beli rumah, dia menjadi pembeli satu. Selanjutnya dia menjelma menjadi penjual. Dia jadi penjual dua, maka konsumennya jadi pembeli dua. Seperti ini. Kalau kayak gini yang dilakukan, insya Allah skemanya sudah sesuai syariat. Syaratnya bank beli dulu, setelah dia beli, kemudian dia jual ulang. Cuman begini, orang yang beli barang, maka dia baru boleh menjual, kok barunya ditulis ya, boleh menjual jika sudah satu dibeli secara sah, yang kedua dia terima barangnya. Orang baru boleh menjual barang yang dia beli kemudian dia jual ulang, itu diperbolehkan untuk menjual ulang jika sudah dia beli secara sah dan dia terima barangnya. Insya Allah dipahami ini? Baik. Berarti kalau belum menerima gimana? Belum boleh menjual. Jika objeknya rumah, maka bank baru boleh menjual ke konsumen jika apa Pak? Sudah terima kunci. Tapi kalau masih proses bangun, tidak boleh. Kok bisa Mas? Ya karena bank belum menerima, masih proses bangun kan berarti masih dalam proses produksi developer. Dalam posisi ini bank tidak diperkenankan untuk menjualnya. Bisa dipahami ya? Karena itu untuk transaksi KPR yang syar'i hanya bisa dilakukan pasca rumah jadi. Kalau rumah masih proses bangun atau masih dari kondisi nol baru tanah kaplingan, maka tidak bisa di KPR-kan. Sudah?
Nah, KPR ini memang Masya Allah ya. KPR itu apa sih? KPR. Gimana KPR-nya? KPR. Kaf, Fa, Ro. Iya, kayak gini enggak? Hah? Ini mirip tulisan di Dajjal ini. Kaf, Fa, Ro. Dihapus saja, ini bahaya ini ya. KPR kenapa mahal, Pak? Karena orang yang terlibat untuk minta uang banyak sekali. Coba kita hitung siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari KPR. Satu, developer sebagai penjual. Dua, bank. Tiga, broker. Empat, notaris. Lima, asuransi. Enam, apa lagi? Pajak, jangan lupa ya. Masya Allah. Ada lagi? Premannya belum kan? Jadi LSM, Masya Allah. Untuk sebuah transaksi rumah, Anda harus ngasih uang ke sekian orang. Makanya kenapa harganya begitu mahal, semua orang ingin ngambil bagian di sana. Baik, sebenarnya kalau mau KPR syar'i, secara sederhana ya skemanya kayak gini. Banknya diminta, kamu beli dulu, setelah beli, jual ulang ke konsumen. Nah, masalah kelengkapan administrasi, terus nanti atas namanya siapa, Pak? Yaitu tinggal kerjasama saja dengan notaris dengan cara yang apa ya, yang sederhana, biar nanti atas namanya tidak dua kali, sehingga pihak bank tidak terkena pajak. Salah satu yang ditakutkan oleh bank dengan skema seperti ini adalah pajaknya dua kali. Ini ada AJB, terus di sini ada AJB lagi. Nah, kalau AJB dua kali kan pajaknya dua kali. Maka untuk AJB menyusul saja, AJB dilakukan sekali. Tapi secara real, bank beli rumah dulu dari developer, setelah dia beli, baru bank mentransaksikan dengan pembeli. Disinilah ada AJB. Pajaknya cuma sekali. Baik, sekarang kita beralih ke rukun lagi ya. Berikutnya, ada yang disebut dengan sigot. Sigot itu ada dua. Ada sigot secara lisan atau tulisan. Sehingga terjadi secara lahir. Dohir itu maksudnya bisa didengar, bisa dilihat, bisa diindra. Itu sigot dohir. Nah, sigot yang bisa didapatkan dengan cara atau dilakukan dengan cara lahiriah itu disebut ijab qabul. Disebut ijab qabul. Baik, orang bertransaksi, ada penjual, ada pembeli. Ijab itu dari penjual atau dari pembeli? Ijab itu penjual atau pembeli? Ijab itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau qabul, yang kedua. Sehingga kalau orang melakukan ijab qabul, ijab itu dari penjual atau pembeli? Penjual. Kenapa penjual? Karena yang pertama penjual. Ini berapa bang? 10.000, bayar 10.000. Berarti yang pertama siapa? Pembeli. Enggak penting ya, mau penjual maupun pembeli, siapa yang pertama itulah ijab. Baik. Bapak sudah pernah ijab kabul belum, Pak? Sudah? Berapa kali? Coba belakangnya. Pak dokter ijab kabulnya sudah berapa kali, Pak? Hah? Satu kali? Masya Allah. Lelaki soleh ijab kabulnya cuma sekali. Dalam transaksi jual beli ada ijab kabul enggak? Ada. Kita berkali-kali ijab kabul. Meskipun kita enggak tahu kalau itu ijab kabul. Karena akad itu
eh, bisa jadi terjadi dengan ijab kabul, ada juga yang terjadi tanpa ijab kabul. Nah, selanjutnya ada transaksi yang dilakukan tanpa ijab kabul. Disebut dengan bai' mu'athah. Contohnya, Pak. Contohnya ya. Anda beli minuman dengan memasukkan uang di vending mesin. Masukkan uang, kemudian pencet, keluar minuman. Ada ijab kabulnya enggak itu, Pak? Ada? Enggak ada. Karena mesin tidak bisa melakukan transaksi. Dia enggak punya niat. Semua perbuatan benda itu tidak diakui dalam syariat. Contoh ya, ada bel berbunyi, ting tong, assalamualaikum, itu perlu dijawab enggak? Kenapa? Hah? Itu mesin. Adzan dari radio, adzan televisi, semuanya tidak perlu dijawab. Karena itu mesin. Sehingga dia tidak bisa menjadi wakil manusia. Nah, maka transaksi dengan menggunakan vending mesin tadi ya, itu sah atau tidak, Pak? Ada dua pendapat ulama di sini. Menurut Syafi'iyah itu batal. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'iyah, transaksi itu wajib ijab kabul. Kalau tidak ijab kabul, maka transaksi itu batal. Kok bisa, Pak? Sebab yang namanya ridho itu ada di mana? Ridho itu ada di mana? Di hati. Kita tahu si A ini ridho, si B itu ridho, dari mana? Pernyataan yang dia ucapkan. Atau isyarat badan yang dia lakukan. Nah, kalau kemudian dalam transaksi jual beli, dia tidak menyatakan apapun, berarti kan belum bisa dipastikan ridho atau tidak. Saya tahu kok kamu ridho. Loh, dari mana kamu bisa ngerogoh sukmo? Kamu tahu isi hatiku. Saya sudah belajar telepati. Enggak diterima. Oleh karena itu, di Indonesia tidak ada penjual minuman dengan menggunakan vending mesin yang bermadzhab Syafi'iyah. Karena penjualnya enggak sholat ya. Non muslim misalnya. Baik. Nah, dalam hal ini jamaah, kalau misalnya tidak terjadi ijab kabul, dalam madzhab Syafi'iyah hukumnya dilarang. Sementara pendapat jumhur mengatakan boleh. Kok bisa, Pak? Karena bagi jumhur saling ridho itu tidak harus ijab kabul. Isyarat yang menandakan saling ridho boleh. Dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena transaksi itu tidak harus ada ijab kabul. Kantin kejujuran itu tidak ada ijab kabul. Ada orang naruh barang ya, kemudian dikasih tulisan, semua Rp 1.000. Datang mukidi bawa uang 1.000 diambil semua. Salah atau benar? Hah? Salah? Yang salah siapa? Kenapa mukidi disalahkan? Kan tulisannya semua Rp 1.000. Jual beli seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Tidak ada penjual. Penjualnya ada nggak di situ, Pak? Nggak ada. Kalau penjualnya nggak ada kan berarti rukunnya nggak ada. Hah? Penjualnya tidak ada kan nggak boleh transaksi jual beli. Penjualnya ada tapi tidak di tempat. Kalau penjualnya nggak ada yang jualan. Penjualnya ada tapi tidak di tempat. Dan bukan syarat transaksi penjual harus ada di tempat. Bisa dipahami ya? Marketplace itu salah satu di antara contoh jual beli mu'atoh. Orang transaksi di marketplace, tahap awalnya apa? Tahap awal ketika transaksi di marketplace apa, Pak? Hah? Buka marketplace dulu ya. Setelah itu cari barang. Setelah nemu barang diapain? Belum, masukkan ke keranjang. Masya Allah. Yang sebelah sini yang biasanya keranjangnya paling penuh.
Oh sebelum tidur gini, keranjang, keranjang, keranjang. Jumlahnya berapa di keranjang maksimal? Nggak ada batas. Apalagi nggak ada batas. Yarhamkallah. Jadi penuh di keranjang itu isinya barang-barang. Karena nggak ada batasnya. Mau dibeli kapan? Wallahu a'lam. Yang penting dipenuhi dulu keranjangnya. Yang suka hobi ngisi keranjang siapa, Pak? Baik. Nah, setelah dimasukkan ke keranjang dan Anda berniat untuk beli, ini barang beli ya, barang bagus saya mau beli. Anda tinggal next sampai check out, bayar. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan penjual, sehingga yang terjadi adalah jual beli mu'atoh. Maka marketplace itu salah satu di antara contoh transaksi mu'atoh. Boleh atau tidak? Dalam madhab jumhur boleh. Kalau dalam madhab syafi'iyah, sebagian syafi'iyah melarang. Maka tidak ada marketplace bermadhab syafi'iyah. Baik. Selanjutnya, coba kita bicara dulu tentang ijab qabul. Nah, kalau Bapak ditanya, dalam akad nikah Pak, pengantin wanita itu ijab atau qabul? Bapak, pengantin wanita itu ijab atau qabul? Enggak. Ini gimana? Ayahnya? Ayahnya wanita kenapa? Yang qabul. Ayahnya yang qabul. Pengantinnya yang ijab. Pengantin prianya yang qabul. Pengantin prianya yang Qabul. qabul. Kalau pengantin wanitanya? Ijab ayahnya. Ayahnya yang ijab. Pengantinnya di mana? Sudah ijab kabul, Pak? Sudah. Coba ceritakan pengalamannya dulu gimana, Pak? Baik. Pengantin perempuan di mana? Tidak ijab, tidak kabul. Yang ijab siapa? Ayahnya. Karena dalam pernikahan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Meskipun dalam madhab Hanafiyah, pernikahan itu disamakan dengan jual beli. Maka dalam madhab Hanafiyah, wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan itulah asal usul kenapa ada istilah boleh nikah tanpa wali. Sehingga coba bayangin Pak ya, nikah tanpa wali Pak. Rusaknya kayak apa Pak? Dia masuk ke dalam hotel, kita akad nikah ya, maharnya berapa? Misalnya 1 juta. Kemudian pakai nikah mut'ah yang boleh dibatasi waktu semalam. Sehingga diperbolehkan nikah berdua, pengantin laki, pengantin perempuan, maharnya 1 juta dalam waktu semalam, saksinya petugas hotel. Selesai sudah. Itulah rusaknya nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah yang dipraktekkan oleh orang-orang Syiah bisa cuma sejam 2 jam. Dengan mahar sekian. Dan hakikatnya itu zina. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya dinilai sah secara syar'i. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Coba mikrofonnya boleh dipindah ke belakang. Ke belakangnya Mas. Nah, dapat ya. Baik. Bapak yang depannya ada mikrofon. Bebas, siapa yang mau milih? Sebutkan perbedaan syarat dan rukun sholat. Syarat sholat, wudu pertama. Perbedaannya apa dengan rukun? Itu salah satu syarat sholat, wudu. Kalau rukun dilakukan saat sholatnya, syarat Rukun dilakukan saat sholat, kalau syarat sebelumnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Perbedaan syarat dan rukun sholat. Kalau rukun dilakukan saat kegiatan, kalau syarat dilakukan sebelum kegiatan. Nah, dalam fikih muamalah,
pembahasan rukun dan syarat itu berbeda. Dalam fikih muamalah, rukun itu artinya unsur, sedangkan syarat artinya ketentuan. Maka syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya menjadi sah. Ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya menjadi sah. Ya? Berikutnya, syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli, saya ringkaskan di sini ya. Ada 7. 7 itu hakikatnya adalah rincian dari rukun. Tadi rukun ada berapa, Pak? Rukun ada berapa? 3. Subjek, objek, sigot. Sekarang untuk rukun subjek. Syarat untuk rukun subjek ada 2. Pertama, subjek adalah pemilik atau wakil pemilik. Karena kita dilarang untuk melakukan transaksi terhadap objek yang bukan milik kita. Sehingga subjek harus pemilik atau wakil pemilik. Broker itu boleh karena dia wakil pemilik. Baik, cara broker yang benar itu kayak gimana sih, Pak? Coba kita lihat riwayat berikut ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari keterangan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Baik. Tentang broker atau maklaran itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Al-Bukhari dalam sahihnya pernah mengatakan, babu ajri samsara, bab tentang upah samsara. Samsara itu artinya maklaran. Kemudian beliau mengatakan, walam yara Ibnu Sirin wa Ata'un wa Ibrahim wal Hasan. Menurut Ibnu Sirin, Ata', Ibrahim, Hasan al-Basri, bi ajri simsar ba'san. Mereka mengatakan upah makelar hukumnya boleh. Upah makelar hukumnya boleh. Lalu bagaimana teknisnya? Ada 2 keterangan yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pertama, keterangan Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakula, boleh saja orang mengatakan, bi hadha thawba, tolong jualkan kain ini, fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Nanti kalau ada untung, silahkan kamu ambil untungnya. Ini mobil, Pak, tolong jualkan ya, Pak. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Bapak silakan mau jual sendiri dengan nilai berapa, boleh di-up lagi harganya. Akhirnya dijual oleh Mukidi seharga 120. Udah? Maka Mukidi store berapa? 100 juta. Dan dia mendapatkan keuntungan 20.000. Harganya berapa? 100 juta, 20.000. 120. Baik. Boleh kayak gini? Boleh. Itulah metode makelaran menurut keterangan Ibnu Abbas. Ini boleh jika penjual sudah mengizinkan broker untuk naikin harga. Sekarang kita baca keterangan Ibnu Sirin. Wa qala Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, pernah mengatakan, bihu bikada. Kalau penjual mengatakan kepada broker, tolong jualkan dengan harga sekian. Fama kana min ribhin fahuwa laka. Kalau ada untung, silakan kamu ambil. Au baini wa bainak, atau kita bagi 2. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Metode broker yang kedua di sini adalah penjual sudah menentukan harga. Pak, tolong jualkan tanah saya per meter 3 juta. Jangan lebih dari itu. Siap. Kok misalnya brokernya berhasil menjual 3,5 juta, maka yang 500 milik siapa?
Yang 500 milik siapa? Milik penjual. Karena dia sudah menetapkan harga. Pokoknya kamu jual 3 juta, nanti kamu saya kasih 3% dari total harga. Nah, nilai berapapun ketika laku itu milik penjual karena dia sudah menetapkan harganya. Sementara hak broker adalah fee yang disepakati. Bisa dipahami ya? Maka broker tidak boleh menaikkan harga barang jika dia tidak mendapatkan izin dari penjual. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi syarat untuk subjek yang pertama adalah dia pemilik atau wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik di situ bisa broker, bisa reseller, atau istilah apapun yang Anda punya. Kemudian yang kedua, subjek harus jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu artinya orang yang punya kelayakan bertransaksi. Orangnya punya kelayakan bertransaksi. Kelayakan bertransaksi, syaratnya apa Pak? Disebut punya kelayakan bertransaksi. Syaratnya ada 3. Untuk bisa disebut jaiz tasarruf syaratnya ada 3. Pertama, berakal. Kedua, baligh. Ketiga, rasyid. Berakal kita tahu ya. Sejak kapan manusia itu berakal? Sejak kapan manusia itu berakal? Sejak mumayyiz. Ada beberapa istilah yang terjadi pada manusia ya. Ada baligh, ada mumayyiz, tamyiz, ada berakal, ada rasyid. Nah, sudah? Pertanyaannya, dari 4 ini yang merupakan sifat mental itu yang mana? Yang merupakan sifat mental. Saya kasih nama ya. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Yang merupakan sifat mental itu yang mana? Ya? Berakal. Oke. Kemudian mumayyiz. Kemudian rasyid. Baligh itu mental atau bukan? Fisik ya. Sehingga orang gila bisa baligh enggak, Pak? Bisa. Maka wanita gila bisa hamil, lelaki gila bisa menghamili. Sepanjang organ reproduksinya normal. Begitu ya. Baik. Namun baligh ini Allah jadikan sebagai batasan kapan seseorang berkewajiban mengemban syariat dan kapan belum berkewajiban mengemban syariat. Walaupun baligh itu bukan ciri mental, bukan sifat mental, tapi lebih ke fisik. Ini fisik. Baik. Sekarang pertanyaannya, antara berakal dengan mumayyiz itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Mumayyiz. Berarti mumayyiz itu berakal plus. Mumayyiz itu berakal plus. Baik. Pertanyaannya, bayi itu berakal atau tidak? Bayi berakal atau tidak? Belum. Berarti edan kalau gitu. Misalnya ya, ada bayi yang responnya kebalik. Ya. Dicubit ketawa, dilus-lus nangis. Berarti apa itu Pak? Oh calon bayi, respon kebalik ya. Calon bayi gila misalnya. Bayi itu berakal atau tidak? Berakal. Tapi ya sesuai tingkatan bayi. Sehingga dia berakal namun karena belum tamyiz, maka dia nggak ngerti sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang normal.
Misalnya kelihatan auratnya bagi dia santai saja, tidak ada perasaan berdosa. Ya. Kemudian mecahin apa-apa bagi dia santai saja, dan seterusnya. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia sudah bisa bedain. Ini nggak boleh dirusak. Sholat tidak boleh ketawa-ketawa, nggak boleh tolah-toleh. Najis nggak boleh disentuh. Aurat malu kalau dipamerin. Orang yang seperti ini dia sudah tamyiz. Maka tamyiz itu berakal plus, lebih tinggi dibandingkan sebatas berakal. Makanya tamyiz ini batas sah ibadah. Batas sah ibadah. Yang sifatnya mahdoh, sholat, puasa, dan seterusnya. Kecuali haji dan umroh. Haji dan umroh, bayi boleh haji dan umroh. Karena haji dan umroh itu tidak ada syarat pengucapan apapun. Sehingga haji dan umroh, misalnya ya, diem saja dari mulai mikot, tawaf, sa'i, gundul, diem saja, itu sah Pak. Nah, makanya kenapa bayi itu sah dihajikan dan diumrohkan? Karena dia tidak harus mengucapkan sesuatu. Sehingga haji torik itu benar Pak. Nah. Kita lanjutkan ya. Nah, ada batas sah ibadah, ada batas wajib. Nah, batas wajib itu di sini. Batas wajib itu di mana? Di balik. Sejak kapan orang berkewajiban ibadah? Sejak balik. Sejak kapan ibadah seseorang sah? Sejak tamyiz. Karena itu kalau sudah tamyiz boleh jadi imam. Kalau sudah tamyiz boleh jadi imam. Pertanyaannya, boleh enggak anak, biasanya anak tamyiz usia berapa Pak? Anak tamyiz 8 tahun sudah tamyiz? Tergantung pendidikan sebenarnya. Kalau pendidikannya bagus, 7 tahun sudah tamyiz. Bahkan 6 tahun sudah tamyiz. Pertanyaannya, boleh enggak anak tamyiz usia 7 tahun, 8 tahun jadi imam? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah tamyiz. Ibadahnya sah. Ketika ibadah dia sah, maka dia boleh jadi imam. Di zaman Nabi SAW ada sahabat kecil ya, yang dia ngimami orang-orang dewasa karena Qur'annya paling banyak. Karena Qur'annya paling banyak. Sehingga sahabat ini ketika dia sholat, paling kecil dia, pada saat sujud, pantatnya itu kelihatan, kadang melotrok. Akhirnya dikasih hadiah oleh ibu-ibu di kampungnya, sebuah jubah yang paling dia cintai ketika itu. Baik. Pertanyaan, usia 8 tahun jadi imam, belum sunat, sah atau tidak? Sah atau tidak? Belum sunat jadi imam, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Banyak orang berpandangan, ini belum sunat, minggir-minggir, nanti memutus soft. Masya Allah. Yang belum sunat disuruh minggir, suruh di belakang. Akhirnya anak-anak ketika dikumpulin waktu sholat, Masya Allah, membentuk komplotan. Bisa lebih berbahaya daripada ketika dipisah-pisah ya. Sehingga apakah syarat sahnya sholat harus sunat? Bukan. Saya nggak tahu kenapa masyarakat itu punya pemahaman seperti itu. Tapi Pak kan ada najisnya itu Pak, ditutupnya itu. Lah di dalam perut kita juga penuh dengan najis. Sepanjang statusnya belum keluar, maka tidak dihukumi badan kita najis. Oleh karena itu dalam hal ini ketika dia sudah sah ibadahnya, bukan syarat harus khitan. Nabi Ibrahim khitan usia berapa? 80 tahun. Berarti kalau 80 tahun baru sunat, ibadah beliau sebelum itu, dari mulai balik sampai 80 tahun, hukumnya gimana? Batal semua. Ya. Baik, selanjutnya. Ada Rasyid. Rasyid ini apa? Kedewasaan.
dalam kedewasaan dalam berinteraksi. Kedewasaan dalam berinteraksi, itulah rasyid. Baik. Oleh karena itu, rasyid ini dijadikan sebagai syarat sahnya akad. Dijadikan sebagai syarat sahnya akad. Sehingga kalau orang belum rasyid, dia belum boleh melakukan akad, terutama yang nilainya besar. SMP sudah balik belum? SMP sudah ya? Ada misalnya, apalagi perempuan ya, baliknya lebih cepat. Umur 10 tahun, umur 11 tahun sudah balik. Ada anak SMP, perempuan, jual beli tanah. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau cuman sekersek sih sah ya. Untuk nanam pohon ya. Baik. Ada anak yang sudah balik tapi dia belum rasyid, maka dia belum boleh bertransaksi. Karena syarat sah transaksi itu harus rasyid. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada 3 batasan yang Allah tetapkan dalam syariat ini. 3 batasan. Pertama, batasan keabsahan ibadah. Ini bisa diraih oleh manusia hanya di usia sekitar 7 tahunan, kurang lebih 7 tahun. Yang kedua, batasan wajib ibadah. Ini bisa dilakukan oleh manusia di usia kurang lebih, saya boleh buat 12 tahun, rata-rata ya, laki dan perempuan. Yang ketiga, batasan sah muamalah 100%. Batasan sah muamalah 100%. Artinya tidak ada yang dikecualikan. Ini kalau sudah rasyid, sudah dewasa. Dewasa itu di atasnya balik. Sudah dewasa itu berarti di atasnya balik. Jadi Anda lihat ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya. Sebelum manusia itu mendapatkan beban kewajiban ibadah, mereka sudah bisa melakukannya jauh sebelum balik. 7 tahun masih jauh sebelum balik. Masih butuh 2-3 tahun lagi kalau baliknya cepat. Masih butuh sekian tahun, bahkan 6 tahun seperti yang laki-laki. Nah, ketika jauh sebelum balik dia sudah disiapkan oleh Allah untuk memahami cara ibadah, maka saat ibadah itu diwajibkan, dia sudah bisa melakukannya. Dan Masya Allah, untuk usia balik ini, manusia itu masih relatif sangat kecil, sangat muda, belum sangat dewasa. Tapi sudah diberi amanah oleh Allah yang dulu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, namun semua menolaknya. Amanah kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi semuanya menolaknya. Lalu dipegang oleh manusia. Dan ketika dipegang oleh manusia, Allah tidak nunggu lama, cukup di usia 12 tahun. Enggak harus nunggu 40 tahun. Baik. Sekarang kita kembali ke syarat jual beli tadi ya. Tadi kita sudah menyebutkan syarat subjek ada 2, pemilik dan jaiz tasarruf. Berikutnya kita akan beralih kepada syarat jual beli untuk objek. Yang kedua untuk objek. Syarat objek jual beli. Ini saya kasih tanda kotak biar nanti penomoran Anda tidak bingung ya. Yang ini kotak. Syarat objek jual beli. Syarat objek jual beli ada 4. 4 itu apa saja? 1. Halal manfaat. Halal manfaat. Di sini saya buat tabel ya.
ada dimakan, dijual, dimanfaatkan. Baik, begini. Ada dimakan, ada dijual, ada dimanfaatkan. Baik, pertanyaannya, nanti Bapak sebutkan contoh ya. Di sini contoh. Sebutkan barang yang haram dimakan, haram dijual, haram dimanfaatkan. Babi. Dimakan enggak boleh, dijual enggak boleh, dimanfaatkan boleh enggak? Untuk ternak, pakan ternak, kasihkan anjing. Boleh? Dikasihkan lele itu boleh enggak? Bapak nemu babi, ya. Terus setelah itu dibunuh, dicacah-cacah, kasihkan makan lele. Boleh? Kenapa enggak boleh? Tidak boleh memberi makan anak dengan makanan haram. Ini lele bukan anak ya. Kasihkan lele boleh enggak? Lele kan nanti dimakan ya. Apa hukum memberi makanan haram untuk binatang? Ayam bangkai. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bersama rombongan sahabat ketika melakukan perjalanan menuju Tabuk. Tabuk itu ada di mana, Pak? Utara jauh dari Madinah. Lalu dalam perjalanan itu mereka melewati kampungnya Nabi siapa? Madain Soleh, kampungnya Nabi Soleh. Di tempat itu dulu Allah memberikan hukuman dan siksaan kepada umatnya Nabi Soleh yang membangkang. Baik. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, kalian harus jalan cepat, jangan duduk di sini, dan jangan mengambil airnya. Masih ada sumur di situ. Ternyata ada salah satu sahabat yang ngambil air di tempat itu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan ngambil air di situ. Lalu Nabi SAW perintahkan, kasihkan ke onta. Kasihkan ke onta. Wallahu a'lam, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa boleh memberi makan benda haram kepada binatang. Hanya saja jika binatang ini mau disembelih, maka harus dikarantina dulu. Kenapa, Pak? Karena status binatang yang diberi makanan haram jadinya jalalah. Jalalah itu kalau mau dikonsumsi harus dikarantina. Baik, sebutkan contoh haram dimakan, haram dijual, haram dimanfaatkan. Semua benda yang tidak punya manfaat mubah, haram tiga-tiganya. Contohnya berhala. Berhala boleh dimanfaatkan? Ditaruh mana kalau mau memanfaatkan berhala? Buat hiasan di dalam rumah. Ya kalau rumahnya pengen nggak dimasuki malaikat ya silahkan taruh berhala. Ini contohnya berhala. Baik, selanjutnya. Boleh dimakan tapi tidak boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Boleh dimakan, tidak boleh dijual, dan boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak Dokter? Contohnya? Apa, Pak? Daging kurban. Ya. Bagi sahibul kurban, makan daging kurban boleh? Boleh. Memanfaatkannya boleh? Boleh. Jual? Tidak boleh. Contoh yang lain. ASI. ASI boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Dimanfaatkan? Boleh. Dijual? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Semua yang keluar dari manusia tidak boleh diperjualbelikan. Rambut, ASI, organ di dalam tubuh yang dua ya, ginjal, kemudian paru, mata, itu nggak boleh diperjualbelikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia.
Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Maka benda-benda seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya, boleh dimakan, boleh dijual, atau begini, boleh dijual, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Boleh dijual, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Apa? Bahan bangunan, Masya Allah. Bensin, solar, Pertamax, Pertalite. Boleh dimakan? Semua yang berbahaya ketika dikonsumsi, tapi boleh dimanfaatkan, halal diperjualbelikan. Ada yang tanya, Pak, boleh nggak jual beli alkohol 70%? Boleh? Boleh diminum nggak? Kenapa? Racun. Nggih, Pak Dokter, racun ya. Sehingga kenapa dia tidak boleh dikonsumsi tapi boleh dijual? Karena dia masih punya manfaat yang mubah. Dia masih punya manfaat yang mubah. Karena itu dalam hal ini, selama objek itu punya manfaat mubah, dia boleh diperjualbelikan, kecuali fadolatul insan, yang keluar dari manusia. Ya? Ini syarat yang pertama, halal manfaat. Yang kedua, jelas keberadaan. Yang dimaksud jelas keberadaan adalah objek itu bukan objek yang sifatnya masih peluang. Jelas keberadaan itu artinya bukan peluang. Kalau dia peluang, maka masuk kategori gharar. Sehingga objek yang sifatnya masih peluang ini statusnya gharar. Statusnya gharar. Sudah? Contohnya kayak gimana, Pak? Misal ya, saya buka 100 kapling. Lalu ada broker datang, Pak, boleh bantu jualin, Pak? Silahkan. Syaratnya apa? Kamu bayar 50 juta. Akhirnya broker tadi bayar 50 juta. Sekarang silahkan kamu pasarkan seluruh kapling yang ada di sini selama 1 tahun. Jika nanti dapat konsumen, kamu saya kasih persenan 3%. Saya kasih fee 3% dari harga konsumen. Udah? Kemudian broker bayar 50 juta ke saya, lalu dia berusaha memasarkan lahan itu selama 1 tahun. Sesuai perjanjian. Baik, transaksi ini boleh atau tidak? Transaksi ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena jual beli peluang. 50 juta. Dapat apa dia di sini? Hak. Dapat hak menjualkan. Dia dapat hak menjualkan. Nah, saat dia dapat hak menjualkan, padahal belum tentu laku, berarti kan di sini sifatnya masih peluang pemasaran. Nah, karena sifatnya baru peluang pemasaran, berarti di sini tidak jelas. Maka transaksi 50 juta untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas namanya gharar. Namanya gharar. Wallahu alam. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Sudah? Kita lanjutkan. Anda masih betah? Atau sudah ingin lihat pemandangan? Sudah berkali-kali sejak kemarin ya. Bertahan ya Pak. Nah, sebentar lagi insyaallah. Yang ketiga, sekarang syarat yang ketiga. Objek itu jelas kriteria. Apabila kriterianya enggak jelas, maka masuk kategori transaksi jahalah.
Jual beli jahala itu gimana Pak? Objeknya ada tapi kriterianya nggak jelas. Orang nyebut jual beli kucing dalam karung. Ada kucing di dalam karung. Tapi kita nggak tahu ini kucingnya warnanya apa. Terserah, saya nggak mau menceritakan, pokoknya saya jual harga sekian. Oh gitu. Baik, kita buktikan, betul nggak itu kucing? Ya silahkan dibuktikan, dicubit. Kucing, oh itu kucing toh. Nah, karena dia nggak jelas, maka transaksi ini hukumnya haram karena objeknya tidak jelas kriteria. Keberadaannya jelas tapi kriterianya nggak jelas. Oleh karena itu, jual beli janin yang berada dalam rahim induknya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang keempat, jelas harga. Kalau harganya tidak jelas juga masuk kategori gharar. Harga tidak jelas itu seperti ini ya. Insyaallah. Baik. Yang ngantuk mungkin bisa melek-melek dulu sebentar. Saya kasih contoh kasus. Si A beli rumah cash tempo dari developer. Lalu di situ ada perjanjian. 1, jika lunas dalam waktu 6 bulan, jika lunas dalam waktu 6 bulan, maka dapat diskon 30%. Yang kedua, jika lunas dalam waktu 1 tahun, maka dapat diskon 20%. Jika lunas dalam waktu 1 bulan, lebih lama lagi ya. Jika lunas dalam waktu 5 tahun, maka tidak ada diskon. Baik. Lalu dilakukanlah transaksi. Model kayak gini boleh atau tidak? Model seperti ini boleh atau tidak? Tidak, inilah jual beli 2 harga. Seperti ini bentuknya jual beli 2 harga. Sehingga saat ini dilakukan, maka harga yang mana yang mau diambil? Ya nggak tahu Mas, tergantung kecepatan saya dalam melunasi. Kalau saya bisa lunas 6 bulan, ya saya dapat diskon 30%. Kalau saya nggak bisa, ya nanti saya lunasi 1 tahun, diskonnya tinggal 20%. Kalau nggak bisa, ya sudah, saya selesaikan dalam waktu 5 tahun dan tidak ada diskon. Transaksi ini jadinya jual belinya tidak jelas. Ini yang dimaksud dengan jual beli 2 harga. Jadi ada beberapa variasi harga yang statusnya berlaku semuanya, tergantung kecepatan berapa lama dia harus melunasi. Baik, tugas. Tugas ya. Ada beberapa jual beli beda harga. Baik, dari mulai nomor 1 sampai nomor 9. Jual beli lelang. Baik, bisa minta tolong dibaca Pak? Mikrofon ada di mana? Baik, nanti boleh difoto belakangan. Insya Allah kita share ini ya. Jual beli beda harga. Jual beli beda harga. Yang pertama, harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Yang kedua, beli banyak lebih murah. Yang ketiga, top up deposit dapatkan diskon untuk layanan kami. Yang keempat, jadi member diskon 30%. Yang kelima, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Yang keenam, beli sekarang diskon 30%. Yang ketujuh, beli banyak dapat kartu diskon. Yang kedelapan, beli banyak dapat kupon undian. Yang kesembilan, jual beli lelang. Baik, cukup ya. Dari sekian ini
yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana? Mau diselesaikan sekarang atau setelah sarapan? Sekarang. Nah, diskusi ya. Kita bagi jadi banyak kelompok. Satu kelompok bahas satu. Boleh? Kelompok satu yang di kursi semuanya itu. Masya Allah. Yang dapat VIP. Kelompok satu paling ujung barat, agak tengah, yang sini kelompok 3, 1, 2, 3. Berarti ada 6 kelompok, silakan dibahas. Ini batasnya yang sini nih. Ini 2, ini 3. Siap-siap juru bicara di yang kedua berarti Pak Subhan sebagai wakil ketua kelas. Juru bicara yang ketiga Dr. Aryo sebagai ketua kelas. Wakil. Kalau yang duduk cuma dikit. Yang belakang yang nyender-nyender belakang. Ada yang merem tapi masih kelihatan dari sini. Sudah? Cukup? Baik, sekarang kita buka ya. Untuk yang pertama, mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Bapak-bapak? Harga tunai lebih murah daripada harga kredit, itu boleh atau tidak, Pak? Boleh? Boleh enggak? Ini ijma ini, Ustaz. Ijma. Kemarin ada salah satu jamaah yang mempertanyakan itu. Kok bisa itu boleh? Kan sama dengan riba. Hah? Iya, harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Apa bedanya dengan kredit utang yang nanti ada tambahannya? Kan sama-sama ada tambahan. Nah, bedanya kalau kreditnya itu utang, berarti yang diserahkan adalah uang. Tapi kalau kreditnya barang, yang diserahkan adalah objek barang. Dan itu jual beli. Nah, dalam jual beli masalah harga bebas. Mau harga A, harga B, harga C silahkan. Misalnya harga konsumen dibedakan. Untuk harga umum 20.000. Harga teman 25. Ustadz yang beli 30. Boleh? Boleh. Nah, begitu yang betul. 30 dapat 2 ya. Baik. Nomor 1 boleh ya? Boleh. Nomor 2, beli banyak dapat harga murah. Boleh? Boleh. Nomor 3, top up deposit dapatkan diskon untuk layanan kami. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena uang. Karena Silakan. top up itu sama Jubir dengan bicara. ngutangi. Baik, ada yang mau berbicara, silahkan. Pak. Kenapa jadi saya? Iya, kenapa? Iya. Karena pada hakikatnya memberikan top up itu adalah kita mengutangi, memberikan pinjaman kepada si orang yang di top upin gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan benefit dari itu jatuhnya jadi riba, Ustaz. Jatuhnya riba. Baik, alhamdulillah. Berarti pembahasan tentang dapatkan diskon untuk layanan kami ini pembahasan tentang masalah riba ya. Bukan jual beli dua harga. Yang keempat, jadi member diskon 30%. Boleh atau tidak? Hah? Jadi member diskon 30%. Boleh atau tidak? Boleh? Tergantung ya. Kalau gratis, betul sekali. Kalau jadi membernya gratis, boleh. Tapi kalau berbayar, nggak boleh. Misal, jadi member diskon 30%. Caranya gimana? Kamu bayar dulu. Bayar berapa? 200.000, nanti dapat kartu member. Setiap kali belanja, dapat 30%. Nah, seperti ini, goror. 200.000 tadi yang dibayarkan, itu jadinya nggak jelas. Betul nggak nanti dapat diskon? Ya kalau belanja, kalau nggak belanja, ya hilang. Yang ketiga, beli banyak dapat kartu diskon.
Oh, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Nomor 5. Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. 2 harga. Ya. Harganya berapa? Kemarin 1 tahun kesepakatan kita 100 juta. Tapi di situ ada klausul, jika bisa lunas 6 bulan, maka dapat diskon 10%. Jadi 90 juta. Berarti saat perjalanan nyicil ada 2 harga. Bisa 90, bisa 100. Udah? Beli sekarang diskon 30%. Boleh. Kenapa? Karena 1 harga. Kalau besok nggak ada diskon. Ya besok harga besok, sekarang harga sekarang. Beli banyak dapat kupon undian. Beli banyak, Bapak kalau belanja kelipatan 100.000 dapat 1 kupon. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ya, besok kita bahas ya. Insya Allah nanti ada 1 sesi lagi terkait masalah gharor. Dan nanti kita akan lihat seperti apa gharor yang mubah. Intinya begini ya. Jual beli harga jelas, kalau ada variasi harga. Variasi harga itu ada 2. Yang pertama, variasi harga sebelum akad. Hukumnya boleh. Kamu kalau beli 5, nggak ada diskon. 10, diskon 10%. 20, 20%. Mau beli mana? Berapa? 5, ya sudah nggak ada diskon. Saat dia putuskan beli 5, berarti harganya tinggal berapa? 1. Saya beli 10, baik, harga yang lain nggak berlaku. Maka model tadi, beli 5 nggak ada diskon, beli 10 diskon sekian, dan seterusnya, itu sifatnya apa? Sebelum akad. Karena dia masih di tahap penawaran. Karena di tahap penawaran. Adanya variasi harga sepanjang di tahap penawaran hukumnya boleh. Yang kedua, variasi harga pasca akad. Kalau variasi harga pasca akad ini tidak boleh. Sehingga harganya berlaku semua. Harganya berlaku semua. Maksudnya gimana? Harga diskon, harga diskon, harga sekian bulan berlaku semuanya. Nah, ketika ada variasi tapi pasca akad, ini tidak boleh. Nah, sehingga variasi harga kalau dilakukan setelah akad dilarang. Makanya diskon cashback, diskon atau cashback karena percepatan cicilan dan itu disepakati, hukumnya dilarang. Tapi kalau tidak disepakati, misalnya ya, setelah transaksi selama 1 tahun, masa transaksi 5 tahun, lalu si pembeli menawarkan, Pak, ini saya mau lunasi lebih cepat, tapi saya minta diskon, boleh atau tidak? Boleh, karena diskon itu statusnya hadiah. Beda dengan kesepakatan di awal tadi. Kalau Bapak dalam waktu 5 tahun ini bisa lunas 1 tahun, maka Bapak nanti dapat cashback sekian. Nah kalau gitu ada 2 harga. Wallahu a'lam. Jelas atau belas? Belas. Yang merem belas ya. Walhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Kita sampai jam berapa Mas Fadli? Sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai. Siap. 1 menit lagi. Ya. Jam 6.29. Ada yang mau disampaikan? Baik, silakan Bapak.
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan variasi harga tadi, di poin 9 contoh yang boleh dan tidak boleh tadi, ada sepertinya juga bisa disimpulkan yang tadinya tidak boleh jadi boleh ketika yang mana ya, kalau nggak salah yang cashback ketika lunas lebih cepat. Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Iya, tapi klausul itu disampaikan pada awal akad. Kamu mau berapa tahun ini bisa sampai 5 tahun. Tapi kalau kamu selesai dalam waktu 1 tahun atau kurang, saya kasih diskon 30%, misalnya demikian. Kalau disebutkan di awal dan disepakati di awal, tidak boleh. Sehingga saat dia nyicil, saat perjalanan dia nyicil, itu kan nggak jelas. Nanti harga mana yang akan kamu dapatkan? Tidak tahu. Kalau saya bisa lunas 1 tahun, ada potongan. Kalau nggak bisa, berarti harga saya harga awal. Maksudnya langsung disepakati Ustaz. Oke, saya ambil yang 1 tahun. Oh, berarti diskon Anda 30%. Sip, deal. Kalau gitu boleh. Harga yang lain jadi nggak berlaku. Sehingga tinggal 1 harga. Jazakallah khairan. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sesi ini. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat. Dan nanti ada 1 sesi lagi yang cukup serius ya, mengenal transaksi haram. Batasnya kayak apa? Di buku sudah ada, mungkin bisa sebagai mukaddimah silakan dibaca. Insya Allah kita bahas tentang dolim dan ghoror di sesi yang terakhir. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Pada Bapak dan Ibu sekalian, ini karena kita jam makannya telat 30 menit, sehingga jam yang ada sesi makan khususnya di restoran, kita geser 30 menit. Jadi yang tadinya mulai jam 6, kita mulai 6.30, berarti sesi 1 adalah 6.30 sampai 7.30. Kemudian sesi 2 7.30 sampai 8.30. Jadi nanti kita di acara outdoor mungkin jam 8.45 sudah ada di lokasi outdoor. Lokasi outdoornya ada di bawah dekat kolam renang. Kemudian untuk yang klinik Al-Quran ada tetap di ballroom ini. Jadi silakan kalau yang mungkin sudah sepuh-sepuh atau mungkin yang belum mau ikut di outdoor bisa ikut klinik Al-Quran. Nanti pada zuhur khusus klinik Al-Quran bisa juga dilakukan. Jadi yang mau tetap ikut outdoor bisa ikut di ba'da zuhur sesi kedua. Ya, jadi untuk semua acara outdoor ada di bawah. Yang akhwat juga nanti ada khusus game untuk akhwat.